Oke, selamat sore peserta webinar sekalian. Sebelumnya, terima kasih telah berkenan untuk menghadiri webinar ini yang kita adakan rutin ya setiap pekan sekali. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Jatmiko Erlambang di sini selaku moderator untuk mulainya acara ini sampai dengan akhirnya acara. Di sini kita akan membahas ya satu topik yang menarik ya. Kalau di minggu kemarin kita bahas mengenai tentang ANSYS Fluent, ya aplikasi-aplikasi ANSYS Fluent dan apa saja update-update-nya. Pada minggu ini kita akan bahas tentang aplikasi ANSYS Mechanical dan apa saja update-update terbaru dari produk ANSYS Mechanical. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja kepada pengisi acara kita pada kesempatan kali ini, kepada Mas Andri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, halo, suara saya jelas, moderator? Jelas. Oke, jelas. Oke. Baik, terima kasih dan selamat sore kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar kami pada sore hari ini, di mana webinar kami ini pada sore ini mengangkat tentang kemampuan dari software ANSYS Mechanical. Jadi kalau di sini pastinya sudah pernah mendengar tentang software ANSYS. Jadi ini adalah software ANSYS yang khusus untuk meneliti atau melakukan simulasi tentang struktur, tentang kekuatan benda, kekuatan material. Nah, itu ada kaitannya dengan ANSYS Mechanical. Jadi untuk sebagai gambaran awal aja ya. Jadi ANSYS itu sebenarnya nama sebuah produk yang besar di dalamnya itu terdiri dari produk-produk lagi. Jadi kalau orang bertanya Bang atau Mas tolong ajarin tentang software ANSYS dong. Nah, itu tolong diajarin tentu gitu. ANSYS apakah ANSYS Mechanical, ANSYS LS-DYNA, ANSYS Granta, atau ANSYS HFSS, atau ANSYS WEN, CFX, seperti itu. Nah, itu belum terlalu jelas ya, karena ANSYS itu di dalamnya banyak banget produk ya. Jadi mungkin lebih spesifik, ANSYS itu adalah sebuah nama produk besar, nama brand, seperti itu. Seperti kita tahu mungkin brand kendaraan ya, nama brand besarnya, kemudian di dalamnya itu ada produk-produknya. Nah, jadi di sini akan kami jelaskan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang software ANSYS Mechanical yang khususnya untuk meneliti dan melakukan simulasi kemampuan struktur dari sebuah benda. Jadi lebih ke struktur ya hari ini ya, di sore hari ini jam 4 sore. Terima kasih juga kepada peserta sudah meluangkan waktu untuk ikut, dan juga nanti kita bisa sambil diskusi ya kalau sempat ada waktu, ada sisa waktu, kalau sempat ada sisa waktu berapa menit mungkin kita boleh coba diskusi di sini mengenai pembahasan simulasi secara umum. Oke, izinkan saya membagikan slide presentasi. Izinkan saya men-share slide presentasi saya. Oke, sudah kelihatan moderator di layar? Ya, sudah kelihatan, Mas. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi ini ada total 66 slide, tapi tidak apa-apa, jangan khawatir, kita bisa bahas dalam waktu ya mungkin sejam lebih 10 menit ya, sejam lebih 10 menit akan kita bahas di sesi webinar sore hari ini. Jadi oke, saya slideshow. Oke, ANSYS Mechanical Capabilities. Jadi tema kita hari ini di sore hari ini ada dua ya. Jadi ada pertama, garis besarnya ada dua. Yang pertama adalah capabilities atau kemampuan dari si software ANSYS Mechanical. Kemudian yang pertama adalah kemampuan atau capabilities dari software ANSYS Mechanical, dan yang kedua adalah fitur-fitur update apa saja yang terbaru dari software ANSYS dalam hari ini versi 2022 R1 yang ada di software ANSYS Mechanical ini. Jadi ini khusus spesifik untuk ANSYS Mechanical. Mungkin beberapa juga udah ngikutin, atau kalau belum sempat ngikutin boleh dicek di channel YouTube kami, di channel YouTube Optimax Prima Teknik. Di situ kami 2 minggu lalu
melakukan webinar juga, webinar mengenai simulasi atau kemampuan dari ANSYS CFD, kemampuan software ANSYS CFD. Nah, itu boleh dicek aja di channel YouTube kami di video yang 2 minggu lalu. Jadi boleh dicek ya, di sini ada channel YouTube Optimex Prima Teknik. Oke, jadi 2 minggu lalu dengan sesi CFD, minggu ini kita masuk ke sesi mechanical. Oke, sedikit perkenalan juga dari kami, PT Optimex Prima Teknik, atau biasa disingkat dengan OPT ya. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasaran software engineering. Jadi kalau ada yang membutuhkan atau mencari informasi tentang fitur-fitur ataupun kemampuan-kemampuan dari software ANSYS, dan juga apabila ingin memiliki atau ingin menggunakan, boleh coba dihubungi kami. Ada saya di sini, Andri, dan ada juga rekan saya, Pak Jatmiko. Nah, rekan-rekan di sini boleh menghubungi kami, karena kami adalah perusahaan yang bergerak di bagian pemasaran software engineering, kemudian bergerak di bagian jasa konsultasi project, dan tak lupa juga kami sering melakukan pelatihan atau training software engineering kepada beberapa klien yang membutuhkan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan. Jadi sebagai distributor kami resmi di Indonesia. Jadi sebagai catatan, kami distributor resmi ANSYS di Indonesia, dan juga full 100% support yang kami berikan itu dalam bahasa Indonesia. Jadi beberapa terjemahan apabila ada support, misalkan kita butuh video tutorial atau video pembelajaran atau bahan-bahan materi pembelajaran, kami akan berikan secara standar Indonesia. Jadi akan kami sajikan dalam bahasa Indonesia sehingga tidak membingungkan bagi beberapa peserta yang kesulitan dalam. Jadi kami full 100% full support untuk bahasa Indonesia. Dan juga kami memaksimalkan beberapa service kepada konsumen, menyediakan solusi seperti desain, mechanical. Nah, ini bagian-bagian atau di lini usaha mana saja, lini simulasi mana saja yang kami berikan, seperti bagian desain, mechanical, chemical, swida, electrical, optical, maupun juga digital twin. Oke, slide ketiga, mengapa milih ANSYS? Jadi ANSYS ini sebagaimana kita tahu sudah banyak dipakai ya di dunia internasional, karena merupakan industry leader sebagai software yang sangat mumpuni di bagian industri, banyak digunakan di bagian engineer, di bagian engineering di dunia luar sana, di luar negeri, karena sangat mumpuni. Kemudian juga yang kedua sebagai core bisnis ya. Jadi simulasi ini merupakan bisnis utama dari ANSYS. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini boleh cek di software-software lain, seperti software gambar yang lain, ataupun software industrial yang lain, atau software simulasi yang bergerak di industri yang lain. Nah, itu beberapa masih masuk ke dalam lini usaha yang lain, seperti mungkin tidak hanya simulasi, tapi menyediakan software untuk perkantoran misalkan, atau software untuk security, keamanan, seperti itu. Nah, kalau ANSYS ini khusus spesifik hanya bertujuan untuk masuk dalam lini usaha simulasi. Jadi tidak bergerak di usaha-usaha yang di luar koridor dari simulasi engineering. Jadi simulasi adalah bisnis utama dari software ANSYS, software ANSYS. Kemudian yang ketiga, memiliki perkembangan yang sangat unik dalam hal ini adalah simulasi ya, dalam hal ini simulasi, karena simulasi ini tidak hanya terbatas pada dunia mechanical atau dunia electrical, bisa dalam dunia medis, dalam dunia kedokteran ya, seperti dunia kedokteran gigi, seperti itu juga ada dunia simulasi. Jadi sangat unik sekali karena simulasi ini tidak terbatas hanya di bagian engineering utama saja. Kita bisa masuk ke chemical, kita bisa masuk ke dalam biomedis, nah itu kita bisa lakukan simulasi. Oke, ANSYS produk portofolio. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal ya. Jadi ANSYS itu nama brand besarnya. Jadi kalau orang menyebut menyebut software ANSYS hanya spesifik
maksudnya hanya menyebut software ANSYS. Nah, itu belum spesifik ya. Jadi harus diketahui terlebih dahulu produk ANSYS mana yang dimaksud. Nah, di sini ada software ANSYS yang khusus di bagian material. Di sini ada Granta MI, Granta Selector, Granta EduPack. Nah, untuk bagian akademik ini terkenal nih Granta EduPack yang mengembangkan ini adalah Profesor Mike Asby. Beliau adalah profesor di bidang material engineering ya. Bagian material engineering dengan kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam juga di Amerika sana. Jadi beliau ini khusus merangkum berbagai jenis database, jenis-jenis material yang ada di muka bumi ini. Jadi berbagai unsur material, terutama dalam ini unsur-unsur logam ataupun unsur-unsur material lain di luar logam seperti itu, ada polimer, elastomer, komposit seperti itu. Nah, itu dirangkup oleh beliau. Tentunya bekerja sama juga selain dari material engineering, bekerja sama juga dengan jurusan lain di bagian IPA seperti jurusan kimia, jurusan fisika material. Nah, dia merangkum berbagai database dari material-material tersebut. Kemudian selain material ada embedded software, ini ada Skate. Kemudian digital twin, ya, menggabungkan atau mengubah dari dunia nyata ke dalam bentuk simulasi di dunia maya. Di situ juga ada twin builder. Kemudian juga ada autonomous vehicle simulation. Nah, ini yang belum terlalu sering dibahas. Sedangkan yang di sebelah kanan ini, nah ini udah sangat sering ya, sangat sering digunakan atau sangat terkenal di dunia akademik seperti structure, produk ANSYS yang digunakan untuk melakukan simulasi structure seperti mechanical yang akan kita bahas di sini. Kemudian LS-DYNA, ANSYS Motion, ANSYS Sherlock, Additive Solution, ENCODE, dan Autodin. Kemudian software yang digunakan untuk melakukan simulasi fluida seperti Fluent, CFX, Chemkin Pro, Forte untuk pembakaran, Chemkin Pro untuk reaksi kimia, kemudian Rocky, Fansub Ice, Ensight, Black Modeler, Polyflow, TurboGrid, dan Vista. Di bagian elektronik juga ada HFSS, Maxwell, C-Wave, iSpec. Untuk MotorCAD seperti itu, menganalisa motor listrik, MotorCAD, kemudian kabel extractor. Di bagian optik juga ada Speos. Di bagian 3D design ini sangat mumpuni juga, ada Discovery, SpaceClaim, akustik, fotonik, dan semiconductor. Jadi ini adalah garis besar produk-produk ANSYS, produk-produk yang bernaung di bawah brand ANSYS. Jadi kalau mau mencari softwarenya ya kita coba cari dulu ya produk portofolionya, software apa yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Di sini ada ANSYS Workbench. Jadi keunggulan yang sangat utama dari software ANSYS adalah ANSYS Workbench ya. Mengapa saya sebut seperti itu? Karena dengan ANSYS Workbench ini kita bisa membangun dan merangkai workflow kita, bagan-bagan kerja kita di dalam satu platform. Dan tentunya dengan satu platform ini kita lebih terintegrasi dan lebih memudahkan kita untuk mengubah dan mengatur jenis simulasi apa yang akan kita lakukan. Misalkan seperti inilah, kita bangun dengan geometri, kita bangun dengan bagan workflow geometri. Nah, dari geometri ini kita bisa convert ke simulasi. Misalkan di sini ada simulasi statik, bisa juga kita lanjutkan lagi. Misalkan di sini kita lakukan simulasi transient thermal misalkan. Jadi kita bisa lakukan simulasi statik juga, dan kita juga bisa oper ya, bisa kita passing file materi geometrinya ke software transient thermal. Itu dalam satu platform. Jadi tidak butuh kita buka tutup, ganti software, buka menu start, tutup softwarenya, buka menu start, ganti software lain, tutup lagi software tersebut, buka menu start, cari lagi softwarenya seperti itu. Nah, itu agak
menyulitkan ya kalau kita tidak menghafal nama softwarenya, dan juga agak memakan waktu karena kita harus buka tutup, terutama untuk berbagai komputer yang dengan spesifikasi mungkin RAM-nya atau core-nya lebih rendah seperti itu. Nah, itu akan mengganggu juga ya, memakan waktu karena mengganggu juga untuk kita buka tutup. Nah, dengan adanya ANSYS Workbench ini kita bisa terintegrasi di dalam satu platform. Dengan satu geometri kita bisa melakukan di berbagai lakukan di berbagai simulasi. Misalkan ini dengan statik, kemudian kita bikin lagi di sini bagian kedua transient thermal seperti itu. Kemudian bisa kita lanjut lagi untuk simulasi-simulasi yang lain. Jadi ini tadi merangkum ya, easily manage data across all ANSYS products, integrate ya, integrate multiple analysis within a single interface, di dalam satu interface yang tunggal. Dan ketiga ya, menghemat waktu, save time with automatic data transfer. Dan yang terakhir adalah yaitu create higher fidelity models. Jadi lebih memudahkan bagi kita sebagai user untuk melakukan simulasi lanjutan yang dengan modul-modul yang lain. Oke, ini ANSYS Mechanical. Fitur-fitur atau modul-modul simulasi apa saja sih yang terdapat yang bisa kita lakukan di dalam ANSYS Mechanical ini? Nah, di sini di bagian sebelah kiri ini bisa kita lihat simulasi apa saja yang bisa kita lakukan dengan software ANSYS Mechanical. Ada Workbench, di Workbench. Kemudian yang kedua ada linear and non-linear analysis. Ketiga ada modal, getaran, model analisis, frekuensi natural, itu model analisis. Kemudian ada harmonic analysis, ada response spectrum analysis, RBD, rigid body desk, apabila itu melibatkan berbagai pergerakan berbagai komponen. Ada explicit dynamic untuk crash impact. Kemudian ada structural stability, thermomechanics, fatigue ya, fatigue analisa beban yang mengalami analisa material yang mengalami kelelahan, fatigue analisis. Ada fracture mechanics, ada offshore structure, ada composite. Di sini ada juga simulasi yang melibatkan material composite modeling. Kemudian optimasi topologi optimization, dan yang terakhir adalah parametric optimization atau optimasi secara parameter dengan menggunakan berbagai parameter, parametric optimization. Nah, ini alur kerja secara umum, secara general mengenai CSM, simulation workflow. Di sini kita bisa lihat ada geometri, kita daftarkan dulu, kita masukkan dulu geometrinya, baik itu secara 2D maupun 3D. Kemudian dari geometri kita lakukan yang namanya meshing. Kita lakukan diskritisasi di sini, diskritisasi mencacah-cacahnya menjadi sel-sel yang kecil. Kemudian setelah selesai meshing, kita masuk ke dalam pengaturan boundary-nya, pengaturan setup secara fisik, persamaan matematis apa yang kita butuhkan. Kemudian selain itu juga kita lakukan juga titik-titik mana yang menjadi tempat-tempat pembebanan, tempat-tempat support, kemudian kontaknya seperti apa, kemudian juga antar sambungannya seperti apa, seperti itu, connection-nya seperti apa. Nah, itu kita lakukan di boundary-nya, di bagian setup, dengan memasukkan juga model matematikanya. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam solusi. Nah, ini membutuhkan yang namanya core ya, perhitungan secara core, running calculation, dan yang terakhir adalah post processing, membaca hasil di bagian result, kemudian kita mengambil nilai-nilai apa saja yang bisa kita olah untuk jadikan sebuah laporan analisa. Oke, ini bagian secara umum mengenai simulasi solid mekanik. Kemudian lanjut, ini workbench meshing, ya ini kita masuk ke dalam capabilities ya, kapabilitas dari software ANSYS Mechanical.
Di sini workbench meshing ada 3. Kita bisa lakukan secara otomatis, generation, kita bisa generate mesh tersebut, kita bisa lakukan diskritisasi geometri benda tersebut secara otomatis. Tentunya itu diambil dari defaultnya ANSYS dengan otomatis. Kemudian kita bisa lakukan juga refinement, di situ kita bisa lakukan juga, kita lanjutkan lagi, kita lakukan lebih bagus, kita lanjutkan lagi untuk melakukan meshing secara lebih halus, lebih bagus. Kita bisa lakukan dengan manual mesh generation juga disediakan oleh ANSYS. Setelah kita otomatis, ataupun kita tidak melakukan otomatis, kita bisa masuk ke dalam manual juga, manual mesh generation. Kemudian kita juga bisa melakukan atau bisa menggunakan berbagai elemen. Di sini ada tetra, hexa, seperti itu bisa kita aplikasikan juga di bagian settingan, di bagian workbench meshing. Jadi all element types di sini juga tersedia di software ANSYS Mechanical. Bisa secara otomatis, kalaupun tidak mau otomatis bisa secara manual. Kalaupun mau di-combine juga bisa, kita lakukan otomatis. Kemudian kita lakukan refinement, kita lakukan manual untuk beberapa komponen yang kita butuhkan. Refinement kita bisa lakukan secara manual. Oke, lanjut, ini ada linear and non-linear analysis. Di sini ada non-linear, ada linear analysis seperti ini ya. Jadi kita punya geometri, di sini kita akan analisa secara linear saja dengan meletakkan letak pembebanannya di mana, kemudian kita berikan titik supportnya di mana. Nah, kita lakukan analisa secara linear. Kemudian di sebelah kanan ini ada non-linearity. Non-linearity ini kalau boleh dibaca di guidance ya, di guidance tentang simulasi ini secara umum ada 3. Ada non-linear geometry. Nah, di sini kita boleh lihat di sini ada semacam Gasper misalnya gitu ya, ada yang masuk non-linear geometrinya. Nah, itu geometrinya berubah. Non-linear geometri berarti geometrinya tidak linear. Kemudian ada non-linear material. Nah, ini seperti ini di bawah non-linear material. Seperti kita tahu ada elastomer ya. Elastomer dalam hal ini ban, karet ya. Elastomer seperti rubber. Maaf, rubber seperti rubber. Rubber itu seperti apa? Misalkan kita punya karet, mau karet penghapus ataupun karet pengikat bungkus makanan ataupun ban kendaraan. Nah, itu masuk kategori non-linear material. Kemudian juga terakhir ada non-linear contact. Nah, ini adalah contact yang tidak linear. Artinya kontak yang tidak linear. Jadi ada 3 di dalam non-linearity. Secara umum ada non-linear geometri, non-linear material, dan non-linear contact. Jadi itu bisa kita lakukan di software ANSYS Mechanical. Kemudian ada modal analisis. Nah, ini analisis struktur untuk kita lakukan simulasi mengenai frekuensi naturalnya. Frekuensi natural itu apa? Ya, frekuensi natural itu adalah frekuensi sebuah benda yang misalkan kita berikan sebuah frekuensi yang mirip dengan frekuensi tersebut akan muncul seperti frekuensi naturalnya. Dalam hal ini resonansi, misalkan ada sebuah resonansi seperti itu, misalkan ada sebuah penggaris saja seperti penggaris, kemudian kita berikan sebuah frekuensi yang mendekati frekuensi natural si penggaris tersebut. Nah, penggaris tersebut akan mengalami yang namanya gerakan modal analisis. Nah, kita bisa analisis frekuensi naturalnya, berapa mode yang terbentuk, kemudian berapa atau bagaimana stres atau tegangan yang terjadi pada strukturnya. Ada natural frequencies, ada berbagai bentuk model yang terbentuk akibat frekuensi natural yang muncul. Kemudian ada efek akibat frekuensi natural tersebut pada si strukturnya. Oke, lanjut ada harmonic analysis. Di sini juga kita bisa lakukan simulasi untuk berbagai respon analisis, misalkan sebuah getaran, sebuah benda yang beroperasi, dalam hal ini mesin atau pompa, mesin boleh, pompa boleh. Nah, di situ ada mesin yang beroperasi, di situ muncul namanya getaran. Nah, getaran harmonic analysis
analisa, dan kita lakukan simulasi dulu di software ANSYS Mechanical. Di bagian mana saja sih getaran ini mempengaruhi sampai titik yang load-nya paling tinggi akibat getaran? Nah, itu bisa kita analisa dengan software ANSYS Mechanical. Kemudian respon spektrum analisis. Nah, ini juga kita bisa simulasi juga. Misalkan kita punya analisis time history ya. Time history dalam hal ini kita punya getaran yang berulang yang dicatat untuk berbagai waktu tertentu, dan getaran itu berpengaruh terhadap strukturnya, terhadap kekuatan strukturnya. Nah, itu kita bisa lakukan simulasi di ANSYS Workbench, di ANSYS Mechanical. Dan misalkan ini kita punya sebuah jembatan juga ya, sebuah jembatan tadi akibat adanya misalkan adanya getaran gempa seperti itu, respon spektrum yang menyebar, ada getaran yang menyebar seperti itu. Nah, secara history time waktunya, nah itu kita bisa lakukan simulasi untuk kekuatan jembatan tersebut di ANSYS Mechanical. Kemudian juga random vibration, jadi selain tadi ada yang time history, kemudian ada juga secara frekuensi natural, kita bisa analisa juga pengaruh getaran tersebut pada struktur apabila getaran atau frekuensinya itu random. Jadi sebuah getaran yang random, yang acak, kita bisa mendetermine, kita bisa menentukan bagaimana respon komponen tersebut akibat getaran yang berubah-ubah tersebut, getaran yang acak tersebut. Bisa naik secara tinggi, bisa turun secara mendadak. Nah, itu kita bisa lakukan simulasi apabila getarannya random pada software ANSYS Mechanical. Kemudian transient analysis. Nah, ini transient structural. Ini juga kita bisa lakukan simulasi selain statik ya. Jadi ada static structural, simulasi pembebanan statik. Apabila bebannya secara statik seperti itu, kita bisa lakukan simulasi dengan ANSYS Mechanical. Selain bebannya juga dinamik, transient seperti itu, ataupun bebannya itu berpengaruh, memiliki pengaruh dari waktu, transient analysis. Nah, itu kita bisa lakukan juga dengan ANSYS Mechanical. Jadi dalam hal ini modul yang kita pakai adalah transient structural. Bisa dicek juga nanti di ANSYS Workbench teman-teman. Itu ada modul transient structural di situ apabila kita ingin memberikan beban yang memiliki perubahan atau memiliki berubah-ubah terhadap waktu. Nah, itu kita bisa lakukan di transient structural. Kemudian rigid body dynamic. Nah, ini apabila kita punya berbagai part atau berbagai komponen yang saling berkoneksi, saling terhubung, kita ingin melihat pergerakannya apabila dikasih momen, terus momen ini berputar, berpengaruh pada komponen di sebelah sana yang memiliki koneksi dengan komponen yang diberikan momen. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana sih pengaruh dari pergerakan untuk komponen yang dipengaruhi dari komponen yang diberikan momen. Misalkan komponen A diberikan momen atau diberikan gaya seperti itu, bagaimana sih perubahan geraknya pada komponen A tersebut dan komponen B di sebelah sana, misalnya ada komponen B yang terhubung dengan komponen A. Nah, ini bisa kita lakukan dengan rigid body dynamic. Atau lebih simpelnya di sini, mungkin anak-anak mesin kenal dengan namanya 4-bar linkage ya. 4-bar linkage seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan simulasi RBD atau kepanjangannya adalah rigid body dynamic. Modul rigid body dynamic ini juga tersedia di software ANSYS Mechanical. Selanjutnya, explicit dynamic. Nah, ini kalau teman-teman antusias atau senang melakukan simulasi tabrak ya, komponen tabrakan pada benda yang statik, komponen tabrakan pada benda yang rigid. Nah, ini kita bisa lakukan pada modul explicit dynamic. Apa saja sih yang terdapat di explicit dynamic ini? Kita bisa lihat ada simulasi crash, simulasi tabrakan, kemudian ada buckling nonlinear apabila terjadi buckling secara nonlinear. Kemudian ada penetration mechanics, misalkan ada komponen yang menabrak komponen lain, dan kemudian ada impact simulation. Nah, impact misalkan ada benda dijatuhkan seperti itu, atau lebih simpelnya drop test ya, tes jatuh sebuah benda, drop test simulation. Itu bisa kita lakukan di modul explicit dynamic di software ANSYS Mechanical.
Kemudian structural stability. Nah, ini buckling ya. Software ANSYS Mechanical juga menyediakan modul untuk kita bisa lakukan analisa buckling. Ada linear agent value, kemudian ada non-linear post buckling. Tersedia juga di ANSYS Mechanical. Kemudian apabila kita mengkapel atau menggabungkan simulasi tersebut dengan panas, nah, thermal, apabila ada peningkatan temperatur atau terjadi heat generation, kita bisa lakukan simulasi dengan thermal mekanik di bagian ANSYS Mechanical. Jadi ini combine antara si beban load dari beban load yang terjadi pada struktur dengan thermal loading. Apabila ada terjadi pemberian panas atau peningkatan suhu, peningkatan temperatur, nah itu bisa dilakukan pada modul termomekanik. Jadi ada loading general dan ada thermal loading. Itu bisa kita combine di thermomechanics. Fatigue analysis. Nah, fatigue analysis kita bisa lihat stress life, strain life, dan frequency base. Dengan tentunya kita punya yang namanya database material berupa SN curve. SN curve itu apa? Mungkin boleh dicek aja bagi teman-teman yang pernah ngambil mata kuliah material atau kekuatan material di situ. Di situ ada namanya SN curve, ada berapa siklus dari sebuah pembebanan yang mengakibatkan sebuah benda tersebut gagal. Nah, di situ namanya fatigue analysis. Kita butuh yang namanya SN curve tadi. Dari SN curve itu bisa kita lakukan simulasi dan kita bisa hitung dan kita bisa mendapatkan nilai yang namanya damage, berapa stress life-nya, berapa strain life-nya, dan bagaimana frekuensi base yang terjadi akibat pembebanan secara fatigue, secara berulang-ulang untuk beberapa siklus. Nah, cara berulang-ulang untuk beberapa load, untuk beberapa beban. Jadi untuk beberapa beban yang terjadi, untuk sejumlah beban tertentu diberikan secara siklus berulang-ulang. Nah, itu kita bisa lakukan di fatigue analysis. Kemudian ada fracture mechanics. Ini bisa kita capture sebagaimana perambatan dari sebuah crack yang terjadi akibat beban-beban yang berulang. Itu bisa kita lakukan di software ANSYS Mechanical. Jadi kita berikan geometri, kemudian kita lihat bagaimana crack tersebut terjadi, alur-alur crack-nya terjadi dari crack initiation, crack propagation, perambatan crack-nya. Nah, itu kita bisa capture di fracture mechanics pada software ANSYS Mechanical. Kalau nggak salah di sini juga ada fitur namanya Smart Crack Growth. Jadi dia semacam fitur tambahan dari ANSYS yang mengcapture bagaimana perambatannya itu secara detail ya. Jadi ada yang smart crack growth. Di situ dia akan mengcapture secara detail bagaimana perambatan retak sebuah material akibat sebuah beban berulang. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana cracknya diinisiasi sampai cracknya merambat sampai struktur tersebut mengalami failure seperti itu. Itu namanya smart crack growth di fitur ANSYS Mechanical. Kemudian ada offshore structure. Nah, di sini juga untuk berbagai struktur lepas pantai itu ada namanya ANSYS Aqua. ANSYS Aqua ini merupakan bagian dari keluarga ANSYS Mechanical juga. Di sini kita bisa lakukan simulasi hydrodynamic dan simulasi mooring analysis. Kita bisa melakukan analisa secara frekuensi domain, secara frekuensi geraknya, perambatan dari gelombang ombak, atau secara time domain menggunakan analisis waktu, atau menggunakan analisis terapung, mooring analysis, analisa benda-benda yang mengapung seperti itu. Kita bisa lakukan di software ANSYS Aqua yang merupakan bagian dari software ANSYS Mechanical. Selanjutnya ini juga ada composite modeling. Jadi
beberapa rekan di sini mungkin ada juga yang antusias untuk material-material hybrid seperti komposit, ya, fiber resin seperti itu, layup. Nah, ini kita bisa modelkan di software ANSYS Mechanical di bagian software ANSYS ACP, ANSYS Composite Prepost. Kita bisa lakukan orientasi fiber, kemudian kita bisa lakukan pengarahan layupnya, arah layup, kemudian berapa stackingnya, berapa lapisnya, berapa ply numbernya. Kemudian kita bisa lakukan analisa failure dari sebuah komposit tersebut. Dalam hal ini ya kita lakukan secara modul struktural biasa, cuma kita ganti geometri. Kita ganti maksudnya materialnya itu kita ganti ke dalam material komposit. Jadi ada settingannya di situ namanya ANSYS ACP. Kita generate berapa komposit yang kita gunakan, berapa fiber orientasi, berapa direct arah layupnya, berapa ply yang kita butuhkan, atau berapa ply yang kita masukkan, kita berikan inputannya untuk kita analisa ke dalam sebuah model geometri. Kemudian optimasi topologi, apabila kita punya sebuah struktur atau kerangka benda, kita ingin optimasi, berapa sih optimalnya sebuah struktur tersebut tanpa mengurangi performa atau mengurangi kemampuan dari struktur tersebut menahan beban, kita bisa lakukan topologi optimasi. Terutama dalam hal ini sering ya digaungkan yang namanya lightweight, benda yang ringan seperti itu, benda yang ringan, nah lightweighting design, desain ringan, yang mungkin kayak kita kenal sekarang ada desain sepatu ya, sepatu sekarang lebih ringan tapi tidak mengurangi kemampuan dari sepatu kita menahan beban berat kita. Nah, itu lightweighting. Nah, ini kita bisa lakukan juga pada komponen-komponen mechanical lain dengan fitur atau dengan modul topologi optimasi topologi di software ANSYS Mechanical. Selanjutnya ya selain topologi kita bisa lakukan secara parametrik juga, kita masukkan berbagai parameter, kita lakukan optimasi seberapa desain yang sesuai dengan parameter-parameter yang kita input. Kita gunakan di sini ANSYS Design Explorer, itu juga merupakan bagian dari software ANSYS Mechanical. Oke, itu kapal cukup banyak, sekitar kalau nggak salah lebih dari 10 ya. Ini saya tidak hitung berapa jelasnya, berapa ininya. Tapi selain dari fitur-fitur ini sebenarnya banyak fitur-fitur lain, cuma itu fitur-fitur atau modul-modul yang minor. Ada bisa digunakan tapi tidak terlalu sering digunakan. Jadi ada tapi nggak sering digunakan. Yang saya bahas di sini adalah fitur-fitur atau modul-modul yang secara umum. Dalam hal ini secara umum digunakan oleh anak-anak teknik material, teknik mesin, teknik kimia mungkin, kemudian juga mungkin teknik perkapalan, kelautan, mungkin penerbangan seperti itu. Nah, itu secara umum saja untuk bagian struktur. Oke, kita masuk ke dalam fitur atau update terbaru dari software ANSYS Mechanical. Ini lumayan banyak fitur-fitur update. Fitur update dari software ANSYS Mechanical. Di sini ada beam to beam model for context, di mana ANSYS Mechanical 2022 R1 ini di sini versi pertama di tahun 2022 itu memunculkan yang namanya fitur baru beam to beam model, di mana beam to beam model ini menghasilkan di mana beam to beam model ini memberikan fitur seperti exclude crossing beam, jadi bisa mengabaikan crossing beam, exclude tidak mengincludekan, tidak menggunakan crossing beam, kemudian juga bisa menggunakan only crossing beams. Kemudian juga kita bisa gunakan default atau kombinasi antara keduanya untuk berbagai skenario kontak. Jadi di sini misalkan kita punya komponen beam ya, komponen beam yang saling connecting seperti itu. Kita bisa definisikan di situ bagaimana sih beam modelnya, apakah exclude, apakah only crossing yang bersinggungan, atau kita bisa setting default atau all, berarti memasukkan berbagai kriteria gabungan di beam to beam model untuk yang ketiga ini, all default.
Kemudian ada remove duplicate nodes. Nah, misalkan kita punya nodes apabila kita ekspor geometry file atau meshing filenya, nah itu kita bisa tambahkan opsi remove duplicate nodes. Itu fitur tambahan juga. Mungkin ini fitur minor ya, tidak terlalu sering dibawa ke dalam simulasi. Kemudian ada within body, di sini ditambahkan kriterion baru dari software ANSYS Mechanical, di mana dalam construction body di sini kita tambahkan namanya kriterion baru within body. Jadi apabila kita punya sebuah komponen punya sebuah meshing pada sebuah komponen di dalam ini, kita bisa definisikan dia sebagai bagian di dalamnya dengan nama within body criterion. Kemudian ada tambahan juga secara minor, ini ada heat flux tabular data. Ya seperti tadi yang saya sebutkan di awal, kemampuan coupling antara loading general dengan loading thermal, ada pembebanan dari panas, seperti itu, thermal loading. Nah ini kita bisa ambil heat flux tabular datanya di software ANSYS Mechanical versi 2022 R1. Bisa kita ambil secara tabular data. Atau bisa kita define, maksudnya ini bisa kita define juga, bisa kita definisikan misalkan di sini ya. Di sini untuk berbagai jarak tertentu, berbagai titik ya di sebuah dari titik tertentu dengan jarak tertentu. Nah ini kita bisa lakukan input, kita bisa input secara manual beberapa sih heat flux ya. Nah ini diberikan fiturnya di software 2022 R1 ini. Kemudian, nah ini apply loads untuk beberapa initial mesh. Jadi apabila kita memberikan load, kita bisa taruh juga di beberapa initial mesh. Bisa imported displacement, imported body temperature, seperti itu kita berikan. Kemudian kita masuk ke dalam bolt tool. Bentar. Oke, kita masuk ke dalam bolt tool. Di sini ada auto hole detection, mendeteksi lubang-lubang secara otomatis pada bagian komponen surface. Kemudian melakukan koneksi secara otomatis. Ketiga juga mereduce yang imprint yang berpapasan atau menempel, geometric imprint. Kemudian juga ini lebih robust daripada objek generator. Mungkin beberapa yang melakukan simulasi baut seperti itu bisa menggunakan bolt tool ini. Jadi ada tambahan fitur di bagian bolt tool. Kemudian thermal convection, di sini ada import boundary condition baru. Ada new import boundary condition, ada import boundary condition baru di sini. Kita bisa lakukan pada surface secara efek atau secara surface effect ataupun secara direct. Nah, ini bisa kita lihat ya di settingannya, bisa ditambahkan di sini ada play program apabila secara program control atau secara direct atau secara komponen. Itu untuk thermal convection. Kemudian meshing. Nah, ini meshing yang tersedia di software ANSYS Mechanical. Ada shell meshing, ada well meshing, ada pool, ada hex meshing, general tab meshing, bahkan space claim juga di software ANSYS 3D-nya, software CAD 3D dari ANSYS, di situ juga tersedia meshing juga, namanya space claim meshing. Nah ini beberapa fitur, penambahan fitur atau lebih penyempurnaan upgrading fitur beberapa meshing. Ada shell meshing dengan triangle reduction. Nah di sini ada fitur, ada ini ya perubahan, ada konservatif, menghilangkan berbagai segitiga triangle di sekitar shell
di sekitar ujung-ujung shell, bisa secara agresif juga, bisa konservatif, agresif. Nah, di sini ada quality matrix. Ya, ini semacam pembaharuan aja ya, pembaharuan dari kualitasnya lebih bagus dibandingkan dibandingkan versi sebelumnya. Kemudian di sini ada worksheet enhancement, ya ini lebih mengupgrade hasil dari si well meshing, di mana kita bisa ambil dari worksheet-nya. Kemudian ini ada pull control, ada pull extrude. Nah, ini fitur terbaru ya di mechanical, mungkin beberapa juga ada di video berbagai upgrade ANSYS mechanical. Di sini kita lihat meshing-nya tersebut bisa kita lakukan perubahan secara pull revolve, seperti itu bisa kita lakukan secara manual. Jadi kita kita handling secara manual dengan pull. Kemudian dimasuk ke dalam space claim meshing. Ya, ini kita bisa meshing ya, sebagai info kita bisa meshing juga pada software ANSYS Space Claim. Nah, mengimprove robustness, ini lebih mengimprove ya, lebih menambah kemampuan aja, memperbaharui kualitasnya saja, memperbaharui kualitas lebih robust, terutama dalam ini misalkan kita mau eksplisit ya, kita mau simulasi eksplisit dynamic. Nah, ini fitur terbarunya, meshingnya lebih robust ya dengan 2022 R1. Ini ada contohnya, kelihatan kan? 2021 R2, kemudian 2022 R1. Kemudian improve error handling, ya mungkin beberapa dulu kita simulasi atau meshing pada komponen seperti ini. Kemudian intersecting surface-nya lebih bisa dihandle. Kemudian diagnostic tool-nya juga di-upgrade. Kita bisa mendiagnosa berbagai error yang terjadi, di mana saja meshing yang terjadi error. Kita bisa inspeksi di sini, inspect apakah intersecting, apakah terjadi VS mesh, apa ada sub angle. Nah, ini ada body interference. Nah, kita bisa diagnostik di diagnostic tool yang terbaru. Kemudian ini ya tampilan surface mesh-nya, di mana yang sebelah kanan lebih robust dibanding versi sebelumnya. Kemudian di sini aspek rasio dari tab meshing ya, meshing tab meshing juga lebih di-improve. Nah, ini bisa kita lihat before and after, di mana afternya juga lebih di-improve daripada versi sebelumnya. Kemudian split angle di sini, nah kelihatan ya di sini split angle-nya juga lebih kebentuk apabila kita use split angle dibanding meshing yang di sebelah kiri, bertumpuk di satu posisi. Ini namanya proximity ya, dia berusaha menggabungkan, menyatukan berbagai meshing dari kotak kecil ini, tapi dengan split angle, nah ini dengan split angle lebih mulus untuk meshingnya. Kemudian kita masuk ke dalam post processing untuk grafik. Ya, ini penambahan speed time model dibanding sebelumnya itu penambahan 90%. Kemudian juga mengimprove waktu untuk mengklik juga untuk berbagai kontak juga ditambahin kemampuannya. Kemudian speed up time untuk meshing juga untuk berbagai model juga bertambah 37%. Jadi semacam performance improvement saja ya. Jadi di balik kemampuan di balik software itu ditambahkan improve minor, jadi ada penambahan kemampuan, penambahan kecepatan seperti itu, lebih cepat saja. Kemudian structural optimization. Nah, ini optimasi struktural lebih halus ya, lebih bagus, di mana dari optimization setup kita bisa activate the option, kemudian kita run the optimization, dan ketiga define yang display. Nah, ini displaynya kelihatan lebih bagus dibanding versi-versi sebelumnya. Di mana visualize ya, ini visualize di sini, visualize the result-nya lebih bagus.
Jadi ya memberikan kesempatan, giving them the opportunity untuk melakukan penilaian atau memvalidasi hasil atau behavior dari mechanical tersebut dengan lebih cepat. Jadi quickly examine and validate the mechanical behavior. Kemudian user defined criterion. Ini ada single frekuensi and robust frekuensi. Ya, ini bahan minor juga. Kemudian kita masuk ke linear dynamic. Nah, ini linear dynamic mungkin boleh diperhatikan di sini ada penambahan fitur bagus juga, di mana di sini ada couple, bisa di-couple antara structural dan si thermal. Jadi bisa di-couple structural analysis dan juga thermal analysis. Kemudian juga apabila kita mau simulasi akustik juga bisa kita couple di sini. Ada 4 ya. Ada structural, ada pertama ada structural, kedua ada akustik, tiga ada thermal, kemudian keempat ada elektrik. Jadi ada empat jenis simulasi fisik yang bisa kita lakukan di ANSYS Mechanical ini. Dan kita bisa mengkapelnya satu dengan yang lain. Nah, ini untuk yang akustik ya. Untuk yang akustik. Kemudian untuk yang electrical juga, di mana ada voltage and charge. Mungkin boleh coba ya untuk mengcombine dari electrical dengan structure. Sejujurnya saya belum pernah coba yang electrical ya. Belum pernah coba yang electrical, mungkin boleh coba di versi yang terbaru ini. Combine antara electrical dan structural. Di sini ada komponen voltage convergence, ada charge convergence. Kemudian bisa couple juga pre-stress couple field analysis. Ya, ini semacam enhancement, ada semacam pembaharuan terbaru. Ada structural, akustik, elektrik, dan thermal. Nah, ini tadi ya bagian workflow di Workbench. Ini ada 3. Semuanya kita lakukan di single interface di ANSYS Workbench. Jadi itu salah satu kemudahan dari ANSYS dengan menyediakan ANSYS Workbench. Nah, ini semacam specify-nya, penjelasan lanjutan dari couple field tadi. Nah, ini kemudian kita bisa imported load, beban thermal ya, heat generation apabila terjadi heat generation dan terjadi transient. Nah, ini kita bisa gabungkan dari couple field harmonic tadi, beberapa field yang tadi di couple, kita bisa lanjutkan ke transient thermal juga apabila ada pembebanan thermal. Kemudian ada Maxwell, ini Maxwell ini software ya electrical, bisa kita coupling juga ke mechanical. Nah, di sini bisa kita transfer file. Nah, ini ada jembatannya, ada jembatan penghubungnya antara si Maxwell dengan ANSYS Mechanical. Nah, ini tadi yang saya sebutkan juga di smart growth ya. Jadi apabila ada fracture mechanics, nah fitur modul fracture mechanics di sini ada smart static crack growth. Di sini kita bisa analisa dengan fitur smart static crack growth. Kita bisa input di situ temperatur ataupun time-nya. Terus kita analisa berbagai perambatan retak yang terjadi pada sebuah material. Kemudian ada dynamic crack. Nah, di sini bisa kita lihat ya initial crack di awal, di depan, kemudian bagaimana crack-nya merambat, crack propagating, sampai crack tersebut ya lanjut sampai material atau geometri atau benda tersebut mengalami failure. Jadi dari crack initial kemudian merambat, kemudian menyebar makin besar di crack front increase. Itu dengan smart crack growth pada modul fracture mechanics. Kemudian juga ada enhancement juga, ada upgrade terbaru juga di ANSYS Aqua, di mana kita bisa melakukan transfer force ya, instantaneous force pada sambungan-sambungan atau peletakan kabel enhancement untuk berbagai gaya, berbagai momen yang terjadi pada join-nya. Kita bisa lakukan juga penambahan di ANSYS 2022 R1 dengan ANSYS Aqua. Di sini hydrodynamic model, kemudian ada cable force.
Kemudian kita bisa lihat structural model dari si kabel tersebut. Kemudian ya ini workbench LS Dyna, ada updatean juga displacement. Ini kayak terakhir ya, ini kayak terakhir di bagian LS Dyna. Ini ada imported displacement, kita bisa lakukan atau pemberian displacement imported pada software LS Dyna. Ada dua opsi, di mana ada boundary prescribed, final geometry, dan initial form reference geometry. Jadi kita bisa tentukan dulu titik-titik mana saja yang kita berikan displacement untuk geometri LS Dyna ini. Geometri pada file LS Dyna ini. Mungkin secara jujur saya belum pernah nyoba yang LS Dyna di workbench ya, di mechanical, karena beberapa sih ada memberikan terpisah. Cuman ini diulas saja di sini secara singkat ya, ada displacement imported. Kemudian ada juga fluent to LS Dyna, ada couple ya, ada semacam sambungan interaksi antara si fluent dengan LS Dyna juga untuk thermal transfer. Jadi sudah diizinkan sebuah kombinasi hubungan antara si fluent dengan si LS Dyna untuk transfer thermal. Oke, seperti itu penjelasan kedua tentang fitur-fitur terbaru dari ANSYS 2022 R1. Jadi ini merupakan versi pertama di tahun 2022 ini dari ANSYS untuk berbagai software-softwarenya. Oke, itu dari saya. Tadi saya sudah membahas tentang kemampuan dari software ANSYS Mechanical, dan yang kedua membahas tentang fitur-fitur terbaru. Mungkin apabila ada pertanyaan, boleh di-drop di kolom chat, kita bisa sambil diskusi. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada Bapak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Andri atas presentasinya terkait dengan fitur-fitur baru dari ANSYS Mechanical maupun fungsi dari ANSYS Mechanical itu secara fungsional. Baik, bagi peserta sekalian, silahkan yang jika ada yang ingin didiskusikan atau pertanyaan, silahkan bisa langsung saja unmute atau bisa langsung di drop di kolom komentar. Ya, silahkan untuk Pak Fadil. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Fadil. Boleh saya tanya nggak, Pak? Oh ya, silakan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Yang saya tanyakan, kan saya di sini bekerja di kalangan kapal ya. Nah, salah satu pekerjaan saya itu yaitu menganalisa stabilitas kapal. Nah, yang saya tanyakan, apakah di ANSYS Mekanik ini bisa menganalisa stabilitas pada kapal? Terima kasih. Oke, Pak Andri, tadi ada pertanyaan terkait dengan analisis kapal. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh terkait dengan ANSYS Aqua ya, untuk analisis kapal. Oke, tentang ANSYS Aqua ya. Oke, terima kasih Pak Fadil atas pertanyaannya. Jadi ANSYS Aqua ini merupakan ANSYS Mechanical yang spesifik ya. Mungkin saya boleh menggarisbawahi di sini adalah spesifik untuk berbagai benda-benda atau untuk menganalisa berbagai komponen-komponen benda-benda yang terapung atau dikenai gelombang di permukaan, gelombang di perairan. Misalkan kita punya offshore, seperti itu kita punya struktur di lepas pantai, atau juga kita bisa contoh sederhananya perahu ya, perahu atau kapal. Di situ kita mau analisa di situ kapal yang tertaut di dermaga ya, ada kapal perahu di situ kita ikat ke dermaganya, kita ikat ke sebuah dermaga di situ untuk menjaga si kapal tersebut tidak pergi kemana-mana akibat gelombang air, gelombang pasang surut air laut. Nah, itu kita bisa lakukan dengan simulasi ANSYS Aqua. Nah, simulasi yang kita lakukan di situ apa saja yang kita dapat ya, kita bisa dapat di situ
bagaimana gerakan dari si kapal tersebut akibat gelombang air ya, gelombang air laut yang pasang surut. Kemudian yang kedua kita bisa lihat bagaimana tegangan tali ya, tegangan tali yang terjadi baik itu dari tegangan pada sambungan di dermaganya sama sambungan di kapalnya, sambungan di perahunya. Nah, itu kita bisa analisa juga kedua titik tersebut bagaimana tegangan yang terjadi. Kemudian juga kita bisa lihat juga bagaimana tali tersebut tegangannya, stresnya yang terjadi sepanjang di sepanjang tali tersebut untuk menahan kapal yang untuk menahan kapal perahu yang dikenai gelombang permukaan air laut. Itu dari Aqua, dan juga kita bisa, itu namanya mooring ya, mooring analisis. Kita bisa analisis secara frekuensinya, kita bisa analisis secara time domainnya juga. Mungkin itu secara spesifik ya, jadi spesifik software ANSYS Mechanical untuk komponen-komponen yang di perairan ya, di perairan tersebut. Boleh kapal, perahu, offshore structure juga bisa, jadi bisa kita gunakan juga ANSYS Aqua untuk struktur lepas pantai, offshore structure. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Jatmiko, boleh. Ini Pak, boleh Pak. Untuk analisa keseimbangan pada kapal itu bisa nggak Pak di ANSYS itu? Keseimbangan pada kapal Ya, bisa. Oke, jadi mungkin di sini kita punya channel YouTube, jadi nanti bisa di searching aja di YouTube Optimax Teknik. Di sini kita punya tutorial ANSYS Aqua, dan di sini kita menjelaskan secara cukup detail tentang bagaimana cara menganalisis stabilitas kapal dengan ANSYS Aqua ini gitu. Nanti kita bisa tahu momen X, momen Y. Kan kalau di kapal itu kan ada 3 gerak ya. Ada heave, ada roll, ada pitch. Nah, itu nanti kita bisa tahu parameter-parameter seperti itu. Kemudian gerakannya juga kira-kira seperti apa, kemudian raw-nya, respons amplitude ya, itu seperti apa. Nanti kita bisa cek parameter-parameter tersebut. Jadi kita bisa ubah misalkan kalau misalkan amplitude-nya segini, kira-kira respons dari kapalnya seperti apa. Kalau misalkan amplitude-nya kita besarkan, kemudian juga dari segi arah, direction. Nah, di sini kita biasanya pakai angka 0 sampai minus 180, kira-kira respon ke struktur kapalnya seperti apa. Nah, itu di situ dijelaskan di video ini. Jadi mungkin bisa di subscribe ya, YouTube Optimax Teknik. Kemudian di sini bisa cari video namanya ini, simulasi hydrodynamic diffraction ya, dengan ANSYS Aqua. Atau di sini nanti saya langsung copy paste aja di chat, jadi nanti Bapak bisa langsung buka link. Nah, itu dijelaskan secara terperinci step by step caranya. Kalau Pak Fadil mau ikut juga bisa, tinggal download aja ANSYS Student, kemudian nanti bisa dicoba tutorial yang ada di sini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, jadi ANSYS Aqua ini juga tersedia juga ya di bagian ANSYS Student. Mungkin boleh di-download aja di ANSYS Student version. Yang mungkin kendalanya keterbatasan mesh ya, di situ keterbatasan elemen pada meshing. Cuma kalau mau coba-coba boleh Pak di-download aja ANSYS Student-nya, kemudian di situ ada ANSYS Aqua juga. Kalau boleh tahu Pak Fadil ini dari apa, peneliti atau mahasiswa, boleh kelautan Pak, kelautan atau perkapalan Pak? Saya ini karyawan di sudah kerja Pak. Oh, di mana Pak? Di PT Baokah PT Baokah Ganangan Perkasa. Oh, itu memang main core bisnisnya di ini Pak? Perkapalan. Oh, ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Fadil. Berarti memang ini apa di industri ya, berasal dari industri ya berarti ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Fadil. Sama-sama Pak. Oke, mungkin ada juga.
Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya karena berhubung sudah jam 5. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang telah berkenan menghadiri acara ini. Ya, nanti untuk rekamannya acara ini nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa subscribe YouTube Optimatika Teknik. Nanti rekaman dari acara ini akan kita share di situ. Baik, terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Kami dari PT Optimatika Teknik mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan, tidak sesuai. Kita akhiri pertemuan kita sore kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak serta Pak Fadil, Mas Arya. Terima kasih. Sama-sama.